Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori bahasa dan mata. Selamat bertemu kembali. Kita sudah sampai ke materi yang kedua. Kita akan membahas tentang konsep bahasa. Baik, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa terlebih dahulu lakukan presensi kehadiran, jangan lupa ya, karena itu bisa mengakibatkan Anda kekurangan presensi kehadiran. Nah, kemudian setelah menyimak video ini, silakan baca slide materinya untuk melengkapi pemahaman dan terakhir kerjakan kuisnya ya. Yang saya sampaikan mulai pertemuan 2 ini waktunya sudah ketat. Untuk presensi itu hanya berlaku di jam perkuliahan, yaitu dari jam 7 WIB sampai dengan 8.20 WIB. Nah, demikian juga untuk kuisnya dikerjakan di jam perkuliahan tersebut. Mari kita lihat materi yang kedua. Nah, ini materi yang kedua adalah tentang konsep bahasa ya. Tentunya kita konsep bahasa yang dimaksud dalam teori bahasa dan primata ya. Baik, pertama di sini string ini adalah atau kata ya, adalah suatu deretan berhingga dari simbol-simbol ya. Panjang string adalah jumlah simbol yang membentuk string tersebut ya. Misalnya di sini kata simbol itu kan terdiri dari kata S, I, M, B, O dan L, itu ada 6 huruf namanya panjang stringnya ya. Nah, kemudian alfabet di sini adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol tertentu gitu ya. Kemudian string kosong ini dinyatakan dalam epsilon ya, dan definisikan panjang itu sama dengan 0 atau panjang epsilon yang ditulis begitu ya, tanda turus ya. Epsilon turus ini sama dengan kosong. Nah, sebuah bahasa ini adalah himpunan string-string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet ya. Bahasa kosong adalah bahasa yang tidak terdiri dari string-string yang dinotasikan seperti kita menotasikan himpunan kosong ya, atau pi ya, simbolnya itu pi ya. Nah, kemudian bahasa kosong berbeda dengan bahasa yang terdiri dari string kosong atau epsilon tadi. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang bahasa alami. Bahasa alami di sini adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain, atau bahasa Jawa gitu ya. Dia bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian otomata di sini adalah pemodelan hardware dari komputer. Dia berupa model ya. Nah, kemudian bahasa formal di sini adalah suatu abstraksi terdiri dari himpunan simbol dan aturan di mana simbol-simbol tersebut dikombinasikan ke dalam entitas yang disebut dengan kalimat. Ya. Jadi hampir sama dengan konsep bahasa alami, kan kata-kata itu menyusun kalimat gitu ya. Nah, kemudian otomata di sini merupakan satu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga state, pernyataan ya, di mana state menyatakan informasi mengenai input yang lalu. Dapat pula dianggap sebagai memori mesin. Ya, nah, input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Ya, nah, kemudian mesin otomata ini membuat keputusan yang mengidentifikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Ya. Nah, ini kita perhatikan gambar di samping ini ya. Kalau A ini kan simbolnya ya, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 dan Q5. Nah, kalau ada A, D dan A di sini artinya diterima karena sampai dia akhir. Kemudian A, D dan U ini juga diterima, tetapi kalau A, D dan D ini ditolak karena ini tidak mencapai titik akhir ya. Nah, sebuah string itu di input
diterima apabila mencapai state akhir ya. Jadi ini state akhir yang digambarkan dua lingkaran ini ya. Kalau dia mencapai ini artinya dia diterima. Tapi kalau tidak seperti A, D, dan U tadi itu A, D, dan D ya. A, D, dan D itu ditolak. Kemudian final state digambarkan dengan lingkaran ganda. Nah, kemudian pemanfaatan otomata dan teori bahasa. Teori otomata dan bahasa formal dapat diterapkan pada seluruh bidang aplikasi yang di dalamnya terdapat suatu keteraturan atau struktur atau kejadian atau rentetan kejadian yang dibatasi oleh kumpulan aturan tertentu dalam bentuk barisan sesuatu yang berhingga atau tidak terhingga ya. Nah, kemudian model komputasi di sini teori otomata itu mempelajari model mesin komputer menggunakan model matematika ya. Tapi matematika yang digunakan berbeda dibandingkan dengan matematika klasik dan kalkulus ya. Karena di sini lebih banyak matematika logikanya ya. Kemudian model yang digunakan adalah model mesin state atau model transisi state ya. Nah, kemudian grammar atau tata bahasa bisa definisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Nah, pada tahun 1959 ya, Noam Chomsky itu melakukan penggolongan tingkat bahasa menjadi 4 yang disebut dengan hierarki Chomsky. Nah, ini dia hierarki Chomsky yang ditemukan tahun 54 tadi ya. 59 tadi ya. Nah, yang pertama kalau dia bahasa reguler tipe 3 ya, di sini mesin otomatanya yang menggunakan final state otomata atau FSA meliputi deterministik finite otomata DFA dan non-deterministik finite otomata atau NFA. Nah, batasan aturan produksinya di sini adalah alpha itu adalah sebuah simbol variabel, beta itu max itu memiliki sebuah simbol variabel yang bisa ada terletak di posisi yang paling kanan. Kemudian tipe bahasa kontak atau bahasa free tipe kedua ini mesin otomatanya dia berupa push down otomata atau PDA. Bahasa aturan produksinya menggunakan alpha berupa sebuah simbol variabel ya. Nah, kemudian yang berikutnya bahasanya kontak sensitif atau tipe 1 dia ini adalah mesin otomatanya dia linear bounded automata ya. Batasan aturan produksinya alpha di mana alpha ini lebih kurang dari atau sama dengan dari beta ya. Nah, unrestricted phase structure natural language ini tipe 0 ya. Ini adalah mesin Turing mesin otomatanya. Kemudian batasan atau aturan produksinya ini tidak ada batasannya. Baik, kemudian hierarki Chomsky ini adalah aturan produksi bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi satu string ke dalam bentuk lainnya. Melalui aturan produksi tersebut didefinisikan suatu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa tersebut. Nah, aturan produksi ini dinyatakan dalam bentuk ini. Alpha menghasilkan beta itu ini dibaca ya, alpha menghasilkan beta atau bisa juga alpha menurunkan beta. Di mana alpha di sini menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi, sebelah kiri tanda ini ya panah ini ya. Dan beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi sebelah kanan ini adalah hasil produksinya ya. Nah, kemudian simbol yang terdapat dalam ruas alpha dan beta ini berupa simbol terminal dan non-terminal atau variabel. Simbol tidak bisa diturunkan lagi, dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya A kecil, B kecil, atau C kecil. Simbol non
terminal atau variabel masih bisa diturunkan, dinyatakan dalam huruf besar. Misalnya huruf A besar, huruf B besar, atau C besar. Nah, ini contoh aturan produksi ya. T menghasilkan A ya. Yang pertama nih, T besar menghasilkan A kecil ya. Kemudian E menghasilkan E besar menghasilkan T besar, di mana T besar ditambah E, ya ini bacaannya adalah E menghasilkan T atau E menghasilkan T ditambah dengan E. Nah, simbol tanda kurus ini ya menyatakan atau, bisa digunakan untuk mempersingkat penulisan aturan produksi yang mempunyai ruas kiri yang sama. Ya, jadi ini kalau tanda kurus ini dibaca atau. Nah, kemudian unrestricted natural language tipe 0 atau tipe O ini adalah bahasa manusia alami termasuk ke dalam grammar atau tata bahasa tipe 0 ini atau unrestricted, di mana tidak ada batasan pada aturan produksinya. Misalnya ini ya, A besar B kecil D kecil ini menghasilkan D besar E kecil. Nah, konteks sensitif tipe 1 di sini pada bahasa konteks sensitif panjang string pada ruas kiri kurang dari itu sama dengan panjang ruas kanan, itu ditulis ya ini ya, alfa kurang dari sama dengan beta gitu ya. Kemudian contoh aturan produksi konteks sensitifnya ini adalah A besar B kecil menghasilkan D besar E kecil F besar, D besar C besar D besar menghasilkan E kecil F ya. Nah, di sini penulisnya adalah S ini sama dengan 1, epsilonnya sama dengan 0. Ada perkecualian di sini sehingga S menghasilkan epsilon ini dianggap memenuhi konteks sensitif grammar ya. Jadi kalau S menghasilkan 0 itu dia konteks sensitif grammar. Nah, kemudian bebas konteks tipe 2, pada bahasa bebas konteks batasannya bertambah 1 lagi dengan ruas kiri. Harusnya tepat satu simbol variabel dan non terminal. Misalnya ini ya, B menghasilkan B besar ya, B besar menghasilkan C besar, D besar, E kecil, F besar, dan G kecil. D besar menghasilkan B besar, C kecil, D besar, dan E. Itu contoh yang bebas konteks tipe 2 ya. Kemudian yang reguler di sini ya. Pada bahasa reguler batasannya bertambah dengan ruas kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan. Artinya bisa memiliki simbol terminal saja dalam jumlah tidak dibatasi. Ya, tetapi bila terdapat simbol atau variabel, maka simbol variabel tersebut hanya berjumlah 1 dan terletak di posisi kanan. Misalnya gini, A menghasilkan E kecil, A menghasilkan E kecil F dan G kecil. Kemudian A menghasilkan E kecil, F kecil, G kecil, dan H besar. C besar menghasilkan D besar ya. Nah, kesimpulannya bisa kita lihat di gambar ini ya. Ini adalah keterkaitan antar bahasa ya. Bahasa yang reguler di sini tentunya dia yang biasa digunakan ya. Nah, kemudian dia bebas konteks, agak luas sedikit ya. Nah, di atasnya lagi konteks sensitif. Nah, yang paling luas itu dari unrestricted yang tidak terbatas tadi bahasa alami ya, kan itu macam-macam bahasanya ya. Baik, saya kira itu untuk pertemuan yang kedua dari teori bahasa dan otomata ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa presensi, simak slide-nya kembali, dipelajari pelan-pelan, kemudian baru jawab kuisnya ya. Dan waktu presensi dan kuis itu terbatas pada jam perkuliahan. Demikian, selamat pagi, semangat semuanya.
Salam sehat untuk semuanya juga. Jangan lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan ya. Semoga pandemi ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa kuliah secara langsung atau luring. Baik, demikian. Selamat pagi.